Ya, ekosistem mangrove secara ekologis mempunyai 3 peran besar. Yang pertama adalah Halo, bersama saya Agnesia Delti dalam program Bicara Penting. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai potensi ekosistem mangrove. Telah hadir bersama saya Bapak Barnabas Pablo Puente Wini Bokaleba, SPI MSI. Beliau selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam Delti. Apa kabar? Kabar baik. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apa itu ekosistem mangrove? Iya Delti. Menarik, saya terima kasih sekali. Ini pertanyaan pertama yang menurut saya menjadi pembuka yang bagus. Ekosistem mangrove itu merupakan salah satu ekosistem dari 3 ekosistem besar yang ada di pesisir laut, selain ekosistem lamun dan juga ekosistem terumbu karang. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terdiri dari vegetasi tumbuh-tumbuhan dan juga fauna yang ada di dalamnya. Mereka hidup saling berinteraksi satu sama lain, membentuk sebuah ekosistem yang dinamis di mana berada di daerah pasang surut. Oleh karena itu, ekosistem ini juga bisa disebut dengan atau dikenal dengan nama ekosistem pasang surut. Selain itu, ekosistem ini juga bisa disebut dengan ekosistem pantai, hutan pantai. Hutan pantai. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Oke. Yang berikut mungkin apa kira-kira manfaat dari ekosistem mangrove secara ekologis? Ya, ekosistem mangrove secara ekologis mempunyai 3 peran besar. Yang pertama adalah sebagai daerah pemijahan atau spawning ground. Di sini tempat daripada ikan-ikan melakukan perkawinan atau pemijahan untuk menghasilkan generasi barunya. Yang kedua, ekosistem mangrove juga sebagai tempat mencari makan atau biasa kita sebut feeding ground. Di sini ikan-ikan melakukan aktivitas mencari makanannya di sekitar daerah ekosistem mangrove ini. Dan yang ketiga, ekosistem mangrove juga berperan sebagai tempat daerah asuhan, di mana sejak kecil sampai usia remaja, ikan-ikan diasuh atau dirawat di daerah ekosistem atau di zona ekosistem mangrove tersebut. Iya. Oke, itu tadi mengenai manfaat dari ekosistem mangrove. Yang berikut kira-kira potensi dari ekosistem mangrove untuk wisata mangrove dan ekonominya seperti apa? Baik, selain layanan berupa ekologi, ya mangrove juga menyediakan layanan-layanan ekosistem secara ekonomi. Dari hutan mangrove itu masyarakat di sekitar bisa memanfaatkan ikan-ikan, udang, kepiting, dan juga fauna-fauna lain yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar. Kita ketahui di hutan mangrove ini hidup banyak sekali fauna-fauna yang bisa dimanfaatkan. Tentunya selain dikonsumsi secara pribadi untuk keluarga, dan juga ini bisa dikomersialkan, dijual. Nah, yang kedua, hutan mangrove ya, dari kayunya itu bisa juga dimanfaatkan untuk membangun pondok-pondok ya, untuk masyarakat pesisir yang level pendapatannya menengah ke bawah. Mereka bisa menggunakan kayu untuk membuat pondok-pondok di pesisir, atau juga bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar. Nah, selain itu, hutan mangrove juga biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat itu dari biji dan buahnya. Nah, biji dan buah daripada mangrove ini bisa digunakan untuk membuat olahan-olahan makanan maupun minuman. Nah, ini juga untuk sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya. Dari sisi wisata, ini hutan mangrove sebenarnya
menyediakan jasa lingkungannya berupa tempat untuk rekreasi atau wisata. Iya. Nah, wisata-wisata ini banyak yang bisa dilakukan. Di dalam hutan mangrove, dari sisi estetikanya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan berbau fotografi. Iya. Ya, misalnya contoh foto prewedding atau Iya. mungkin foto-foto keluarga. Nah, ini bisa dilakukan di hutan mangrove. Selain itu, wisata yang kedua itu adalah wisata untuk edukasi. Di mana di sini wisata edukasi memberikan edukasi kepada anak usia dini dan juga mereka yang sudah kategori dewasa. Nah, ini untuk memberikan edukasi manfaat daripada hutan mangrove dan betapa pentingnya menjaga kelestarian daripada hutan mangrove. Ini juga menjadi wisata yang sangat menarik yang bisa dieksplor. Yang ketiga, wisata mangrove juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas lainnya. Saya masih ingat di 2-3 tahun lalu itu wisata mangrove yang ada di Desa Reroroja, ke Kabupaten Sika sebelah ujung barat itu digunakan untuk festival jazz. Oh iya, pernah ada konser ya. Ya, ada konser festival jazz dan itu sangat indah karena semua peserta itu harus melintasi keindahan hutan mangrove ya, untuk sampai kepada view atau sampai di venue-nya ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Ya, itu tadi mungkin banyak manfaat dari hutan mangrove, mulai dari wisatawan. Banyak yang kita lihat bahwa anak-anak muda mungkin sering berpergian wisata untuk berfoto-foto di hutan mangrove ya, Pak, seperti kita lihat. Oke, lanjut yang berikutnya, bagaimana peran dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan? Baik, fakultas ini sudah berdiri sejak tahun 2005. Ya. Dan kami sudah memulainya sudah semenjak tahun 2005 untuk melakukan atau mengeksplor tentang potensi-potensi yang ada dalam hutan mangrove. Banyak hal yang kita gali daripada hutan mangrove dan juga komponen-komponen yang ada di sekitarnya. Yang pertama, kami melakukan misalnya bagaimana menggali persepsi dari masyarakat tentang hutan mangrove. Nah, kita ingin melihat apa pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang manfaat daripada hutan mangrove atau nilai-nilai yang ada di dalam hutan mangrove sendiri. Yang kedua, kami melakukan pemetaan juga terhadap jenis-jenis mangrove yang ada di dalam itu. Jadi segala macam spesies yang ada di dalam sebuah kawasan hutan mangrove itu kita data, sehingga ini menjadi sumber ilmu pengetahuan bahwa oh ya, ternyata dalam satu kawasan itu terdapat vegetasi apa saja, fauna-fauna apa saja yang ada di dalamnya. Yang ketiga, terakhir tahun 2020 itu mahasiswa saya juga mengeluarkan satu penelitian tentang valuasi ekonomi, di mana secara ekonomi kami mengkuantifikasikan, memberikan nilai rupiah kepada hasil-hasil daripada biota-biota yang ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya contoh setiap hari ada masyarakat nelayan yang mengambil ikan sebanyak 10 kilo setiap hari, maka berapa nilai daripada ekosistem mangrove itu? Jadi kalau 1 kilonya 50.000, maka satu hari 500.000. Itu hanya dari ikannya saja deh, belum dari udangnya, belum dari kepitingnya, belum dari biota-biota lain, karang-karangan. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Ya, nilai ekonomi itu dikuantifikasi secara rupiah, sehingga manfaat daripada itu bisa diketahui. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan dari fakultas. Ada satu hal lagi, bahwa fakultas ini juga pernah bersama masyarakat di beberapa titik, salah satunya juga di Desa Reroroja tadi. Kenapa saya soroti Desa Reroroja? Karena memang desa ini terdapat satu kawasan hutan mangrove yang sangat besar dan mungkin cukup terkenal
karena di situ ada pelestari yang sangat terkenal, beliau sudah almarhum, namanya Bapak Akong. Nah, di sini bersama Bapak Akong kita melakukan kegiatan untuk menanam bibit-bibit mangrove yang baru. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat Fakultas Ilmu Kelautan terhadap pengembangan atau eksistensi daripada hutan mangrove itu sendiri. Ya, baik, itu tadi mengenai potensi dari ekosistem mangrove, tapi itu terlihat dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Ya, baik, kira-kira bagaimana anak muda bisa menggali potensi ekosistem ini dari kaum anak muda? Iya, sebenarnya dari saya, kalau saya sendiri menggunakan kacamata saya, anak muda itu menjadi trendsetter, ya, pusat daripada informasi. Jadi harusnya teman-teman muda itu mempunyai cara tersendiri untuk bagaimana menggali informasi tentang hutan mangrove itu sendiri atau ekosistem mangrove itu sendiri. Lalu kemudian dia bisa memberikan informasi itu, dia bisa mentransfernya kepada masyarakat umum. Nah, selain itu, selain gerakan edukasi ini, mereka juga mencoba untuk terus melakukan gerakan menanam bibit-bibit mangrove dengan cara membentuk kelompok-kelompok. Ya, jadi kelompok-kelompok orang muda harusnya ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Dan kelompok-kelompok ini mereka harus belajar. Selain belajar, mereka melakukan karya nyata. Ya, mengapa saya bilang ketika kita menanam, kita harus mengetahui dulu seperti apa. Contoh, misalnya untuk sebuah lahan itu dia harus tahu persis apakah lahan itu layak untuk ditanami oleh mangrove apa tidak. Iya. Ya, nah ini penting. Kalau dia sudah paham itu, maka dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu, dan tentunya pasti dia akan lebih mencintai mangrove. Oke, baik, itu tadi yang telah disampaikan Pak Dekan. Kita sebagai generasi muda harus menjadi sumber informasi untuk rekan-rekan kita dan masyarakat di sekitar kita, yang mungkin bagi teman-teman juga yang lagi nonton mungkin bisa berbagi informasi ya kepada masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih untuk program Bicara Penting kita hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Dekan yang telah hadir bersama kita dan sangat antusias ya Pak untuk membagikan ilmunya kepada kita kaum muda. Ya, salam dan terima kasih.